Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga kabar baik untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arianto dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat benda kerja, menggambarnya menggunakan aplikasi Inventor, kemudian disimulasikan menggunakan Mastercad. Benda kerja kali ini seperti ini bentuknya, dengan diameter persegi bagian luar yaitu 200 kali 200. Kita mulai membuatnya menggunakan aplikasi Inventor. Kita gambar terlebih dahulu kotak paling luar benda kerja dengan menggunakan rectangle 200 kali 200. Yang kedua, membuat persegi. Yang kedua, kita buat segi 6-nya terlebih dahulu bagian tengah. Segi 6 di sini. Dimensi 42,19. Kita atur posisinya. Kita menggunakan tombol garis band dulu untuk menempatkan segi 6-nya terlebih dahulu. Ini sudah. Kemudian kita buat lingkaran paling besar ini dengan diameter 141,42. Circle posisi tengah 141. Kita ulangi 141,42. Kemudian
tahap yang ketiga, membuat persegi ini dengan lebar dan ketinggian mendekat, yaitu sisinya berdempet dengan lingkaran paling besar ini, berarti sekitar 141,42. Kita menggunakan rectangle tool buat 141 Tahap selanjutnya membuat di sini dengan sudut atau yang R20, fillet 20, radius 20, kita sini dan sini. Yang terakhir yaitu membuat lingkaran di sudut-sudut dengan R10. Circle atur di sudut ini saja. Kita oke. Kemudian kita hapus garis-garis yang tidak lagi kita perlukan. Kita delete juga garis ukurannya kita delete. Kita delete kontrak sampai garis semuanya berubah menjadi warna hijau. Kita delete, kemudian kita save. Untuk dapat supaya benda yang kita buat di inventor ini bisa dibaca di Mastercam, kita ubah formatnya, kita ubah format penyimpanannya dengan export, lalu export ke DWG. Oke. Kemudian ditaruh di, terserah kalian, kita beri nama
part 1 mari, kemudian kita save. Sudah. Filenya sudah, kita buka apa aja ya. Selanjutnya kita simulasikan ke dalam Mastercam. Gambar yang sudah tadi kita buat di Inventor yang kita beri nama file part 1 ARI, kemudian kita masukkan atau simulasikan ke dalam Mastercam. Kita langsung saja masuk aplikasi Mastercam. Tampilan utamanya seperti ini. Di sini saya menggunakan Mastercam X4. Yang pertama yaitu kita ambil file yang tadi telah kita buat dengan cara open, kemudian kita cari filenya. Untuk memudahkan mencari file of tipenya kita rubah menjadi AutoCAD file. Kemudian kita di download filenya, tadi saya taruh di download. Nah ini filenya berempat 1 ARI, kemudian kita klik, kita centang ya. Kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Kemudian yang perlu kita siapkan yaitu mesin yang kita gunakan di sini yaitu mesin fresh. Kita dan mesin tipenya milling default ya. Di sini tampilannya seperti ini, belum ada ketebalan bahan maupun lebar maupun panjang, di sini belum terdapat. Oleh karena itu kita setting terlebih dahulu yaitu di properties generic, kita pilih stock setup. Di sini kita pilih garis titik tengah dari benda seperti ini. Kemudian yang bagian ini Y kita isi panjangnya yaitu 200, kemudian X nya juga 200, dan Z ini adalah ketebalan benda kerja ini pada gambar yaitu 40, 30, 30. Jadi total ketinggian utuhnya yaitu 100 dengan lebar 200 dan panjang 300. Kita ganti menjadi 100, kemudian kita centang. Setelah kita centang, kita lihat apakah sudah. Nah, tampilannya kurang lebihnya seperti ini, masukkan. Berikutnya kita setting toolpad grup satunya. Toolpad atau langkah kerja pengefreshan yang pertama yaitu kontur. Kita pilih toolpad, kemudian pilih kontur. Biarkan kita centang. Kemudian bagian yang dikontur, karena bagian persegi yang ini kita sisakan yang persegi ini, berarti yang kita sayat atau kita makan yaitu
kotak yang di luar persegi ini. Jadi pilihannya yaitu offset karena di luar. Kita pilih ya seperti ini, kemudian kita centang. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita pilih kontur karena programnya kontur, tool kita atur create new tool dengan nmil. Di sini nmil-nya terserah kita mau menggunakan berapa, tapi di sini saya menggunakan nmil 12, diameter 12 dengan ketinggian karena kedalaman yang akan kita fresh sampai di sini 60, berarti tinggi nmil-nya harus lebih dari 60 mili atau bisa sama, kita gunakan 60. Di sini kita 70 dan kemudian ini sudah kita sudah buka. Kemudian parameter, untuk parameter pada tool yang kita setting atau kita tentukan sendiri besarannya, di sini parameternya belum terisi. Oleh karena itu bisa kita isi secara otomatis dengan cara kita tekan tombol calculate speed atau feeding. Kita pencet. Setelah kita pencet, otomatis pada tabel-tabel ini terisi sesuai dengan pahat yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita centang. Setelah itu holder di sini kita pilih ini, terserah mau pilih holder yang mana. Kemudian kita centang, kita ini cut, kemudian cut parameter tidak usah, depth of cut kita centang, ketebalan maksimal pemakanannya kita buat 5, finish cut kita beri proses finishing 1 kali dengan pemakanan 1 mili. Kita centang, let in out tidak usah, break tidak usah, multipass di sini yaitu proses pemakanan pada benda kerja dengan kontur. Spacing di sini yaitu besar atau lebar pemakanan 1 kali. Di sini 5. Kita menggunakan pahat 12, pahat diameter 12, kita bisa atur spacing atau diameter sekali pemakanannya yaitu 10. Untuk pemakanan sendiri kita buat 5. Kemudian finish kita 1, kemudian kita tidak usah linkin parameter. Untuk linkin parameter yaitu kita isi yang pada bawah ini yaitu kedalaman pemakanan. Kedalaman pemakanan benda kerja ini sebesar 60 mili. Kita setting depth-nya yaitu min 60. Kemudian jangan lupa kita aktifkan coolant. Itu centang. Kita coba lihat. Pada proses ini terlihat bahwa proses kontur yang kita lakukan salah karena proses kontur atau proses pemakanannya ada di dalam, yang seharusnya di bagian luar sini yang termakan, bukan bagian dalam.
kita atur kembali dan parameter. Kita atur pada geometri. Chain kita hapus dengan delete chain, kemudian kita add chain atau chain baru, kita set. Setelah itu kita cek, kita lihat jika anak panah yang paling kecil udah mengarah keluar, berarti pemakanannya ini sudah benar, yaitu di luar dari garis yang kita tentukan ini. Jika anak panah kecil ini mengarah ke dalam, berarti proses pemakanannya atau konturnya yaitu di bagian dalam, bukan di luar. Kita centang, kita simulasikan, kita lihat apakah sudah termakan. Kita stop dulu. Di sini bagian ini tidak ikut termakan. Ini karena apa? Karena multipass yang tadi mungkin prosesnya kurang atau langkahnya kurang, sehingga bagian ini kurang ikut tersayat. Kita atur parameter, kemudian multipass ya di sini. Di sini kita hanya melakukan 5 langkah pemakanan. Kita coba ganti menjadi besaran ini tidak boleh melebihi angka atau nominal di bawah ini, tidak boleh melebihi ini. Besaran lebar pemakanan pada diameter tool kita coba 8. Oke. Kita lihat, kita simulasikan, kita lihat apakah ya ini pertanda kalau garis-garis ini adalah langkah pemakanan, sudah memakan bagian di sini. Kita simulasikan saja biar lebih jelas. Kita lihat ya, prosesnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi proses kontur yang pertama atau langkah pertama. Kemudian yang langkah kedua yaitu kontur. Langkah kedua juga kontur, tapi bagian yang kita kontur yaitu bagian lingkaran ini. Pada gambar lingkaran ini yang kita kontur bukan bagian dalam ini, tapi melainkan bagian yang di luar area lingkaran yang persegi ini. Kita pilih offset karena di luar, kita arahkan di lingkaran. Centang. Kita pilih kontur, kemudian tool bisa kita gunakan yang tool tadi pertama yang telah kita buat, kemudian holder. Kita pilih ini, terserah. Cut parameter, devcut sama, kita isi maksimal pemakanannya 5 dan disisakan satu langkah untuk proses atau finishing. Break multipass di sini kita gunakan 10, tapi untuk langkah atau proses pemakannya 8 ini terlalu besar atau terlalu berlebih, karena kita dapat lihat proses kontur di sini hanya sedikit
pemakanannya sedikit, kita ganti 5. Untuk linking parameter atau kedalamannya yaitu 30. Kita lihat kembali, benar ya, ini kedalaman yang lingkaran pada gambar ini, lingkaran ini kedalamannya 30. Terus kita ganti min, jangan lupa aktifkan pula. Tapi kita cetak, kita coba simulasikan. Kita dapat lihat prosesnya. Kita bisa pelankan proses pemakanannya dengan menggeser ini untuk lebih pelan, atau bisa kita cepatkan dengan kita arahkan ke sini, tergantung prosesnya. Kita lihat ini masih proses langkah kontur yang pertama tadi ya, dan ini langkah kontur yang kedua. Kita lihat hasilnya di sini sudah rata atau sempurna, sudah benar ya, kita dapat lihat. Kemudian langkah ketiga yaitu pocket. Langkah pocket di sini kita gunakan untuk membuat lubang segi 6 di bagian tengah ini. Kita pilih lagi tool, kita pilih pocket. Kita pilih, kemudian pilih ini, kita cetak, kita pilih menu, kita pilih pocket tool bisa kita gunakan tool yang tadi pertama dengan diameter 12, dan kita pilih holder. Roughing di sini yaitu langkah atau gerakan tool. Gerakan tool di sini ada banyak pilihan. Yang pertama zigzag, constant overlap spiral, parallel spiral, clean corner, dan lain-lain. Tapi untuk langkah kali ini saya menggunakan parallel spiral. Kemudian extreme motion, finishing, depth cut atau tebal pemakanan. Maksimal tebal pemakanannya yaitu 5 mili. Finish kita beri 1 kali langkah proses finishing. Keep tool down, break, linking parameter atau kedalaman pocket. Kita lihat pada gambar di sini kedalaman pocket untuk segi 6 sama dengan tinggi lingkaran yang telah tadi kita kontur, yaitu sekitar 30 mili. Kita hapus, kita ganti min 30. Jangan lupa kita aktifkan ulang. Kita centang, kita simulasikan apakah sudah benar. Kita lihat prosesnya, proses kontur yang pertama. Dan ini adalah proses kontur yang kedua, dan ini adalah proses pocket. Ya, kita dapat lihat
proses pocket di sini sudah benar, tapi kita lihat di sini masih belum terbentuk sudut yang seperti di gambar, yaitu sudut lancip atau siku. Tapi pada Mastercam ini sudut di sini malah menjadi radius karena tool atau pisau fresh yang kita gunakan yaitu berbentuk silindris, jadi proses pemakanannya akan menimbulkan radius. Oleh karena itu kita dapat minimalisir dengan menggunakan tool atau pisau fresh dengan diameter yang lebih kecil. Kita coba kita perkecil. Kita pilih toolpad, kita pilih pocket, proses pocket yang kedua untuk menghilangkan sudut-sudut radius pada segi 6 supaya paling tidak atau setidaknya terlihat sedikit membentuk sudut, tidak radius. Kita di sini dapat menambah tool dengan cara klik kanan pada mouse, create new tool, kemudian kita pilih end mill dengan diameter kecil. Kita buat diameter 2. Panjangnya tidak usah kita ganti karena kedalamannya 30, kita ganti 40, kemudian 50, dengan bagian diameter di sini yang tercengkam pada arbor kita buat 5. Karena parameternya di sini belum bisa atau belum tertulis, kita pilih calculate, akan tertulis secara otomatis. Ya, di sini. Kemudian kita centang, kemudian kita pilih holder, open new berry, create 30 holder. Cut parameter roughing, kita pilih proses atau langkah pemakanannya yaitu parallel spiral. Finishing and invert div cut sama, yaitu ketebalan pemakanannya maksimal 5 dengan kita sisakan 1 untuk proses finish dengan tebal proses finish 1. Bikin parameter min 30. Jangan lupa kita aktifkan bulan, sudah aktif, kita masukkan, kemudian kita simulasikan apakah sudah benar atau belum. Ya, ini proses pemakanannya kita lihat. Dengan menggunakan pisau yang atau tool yang lebih kecil, kita lihat, kita percepat. Kita dapat besar. Kita lihat di sini sudut radiusnya kelihatan, bagian sudut radius termakan untuk meminimalisir supaya untuk bendanya sedikit sudut, bentuk sudut. Cepat, prosesnya sudah selesai.
ulangi lagi karena tadi kepencet. Kita coba lagi untuk menunjukkan apakah yang segi 6 tadi sudah membentuk sudut. Bagian-bagian sudut yang untuk radius tadi sudah kepotong atau sebelum. Kita lihat. Kita perbesar, kita lihat. Ini juga masih radius, tapi setidaknya minim atau sudah berbeda dengan yang tadi, yang dengan tool diameter 12. Setidaknya berkurang atau sudah hampir membentuk sudut. Di sini tidak bisa membentuk sudut lancip karena tool yang kita gunakan berbentuk silindris. Paling tidak kita sudah meminimalisir bentuknya. Selanjutnya langkah yang kelima, yaitu drill atau bor. Bor di sini kita gunakan untuk mengebor bagian benda pada setiap sudut dengan diameter bor R10 atau diameter 20 mili. Kita pilih toolpad, kita pilih drill. Untuk itu bagian mana saja yang akan kita drill, kita pilih titik koordinatnya 1 pada titik koordinatnya karena akan kita drill atau bor 2, 3, dan 4. Kemudian kita centang. Di sini ada banyak pilihan, ada drill, circle mill, point, helix drill, thread. Untuk thread ini yaitu membuat kulir. Jadi yang kita butuhkan adalah di sini kita butuh drill. Kita pilih drill, kemudian tool. Untuk tool drill kita bisa create new tool dengan memilih jenis drill. Nah, ini drill. Kita pilih. Yang akan kita buat lubang berapa? Kita di sini membuat lubang dengan diameter 20. Jadi bor atau diameter bor yang kita gunakan yaitu 20 dengan ketebalan yang akan kita bor yaitu 40 sampai tembus atau sampai belakang benda. Kita gunakan 40 dengan 50, 60, 70, 10. Untuk kecepatan atau parameter kita calculate otomatis, kita centang. Holder kita pilih supaya tidak ini melulu atau kita ingin ganti bisa. Cut parameter. Di sini banyak pilihan, ada drill, counter bore, pick drill, chip brick, tab yaitu membuat ulir dalam. Kita pilih drill counter bore karena kita posisikan bor. Ini mungkin parameter kedalaman di sini yaitu 40, tapi kita lihat kedalaman di sini hanya 40, tapi awal atau benda kerja utuh 100 dikarenakan pahat
bergeraknya dari titik paling atas benda kerja yaitu 100, oleh karena itu kita di sini isi dengan 100. Oh iya, tapi pada gambar kerja bor ini tembus, berarti kita di sini isi lebih dari 100 supaya mata bor bisa menembus dengan 105. Tip kita centang tembus dan bulan jangan lupa kita aktifkan. Kita simulasikan. Ya, ini prosesnya. Ini proses kontur yang kedua, dan ini proses pocket yang ketiga, dan yang kita gunakan tool kecil ini adalah proses pocket. Proses keempat yaitu pocket 2, dan yang terakhir proses kelima yaitu bor. Bor di sini kenapa kok tidak bisa mengebor atau tidak terjadi pengeboran? Kita cek ada kesalahan di mana. Kita coba cek parameter, tapi ini linkin parameter. Oh ya, depth di sini kalau tool ataupun mata bor ingin menyayat benda kita atau arahnya ke bawah, kita jangan lupa tulis min, karena di sini tadi belum, jadi tidak termakan. Kita tambah min 105. Kita simulasikan. Coba kita simulasikan. Kita tunggu. Kita tunggu prosesnya. Ya, kita lihat apakah bor atau drill yang kita lakukan sudah tembus. Kita cek, ya sudah, part-partnya sudah tembus semua, berarti gambar yang kita lakukan atau proses yang kita lakukan berjalan dengan baik dan benar. Kemudian setelah ini kita akan simulasikan kembali atau kita simulasikan menggunakan Swansoft. Kita masukkan datanya ini ke Swansoft. Bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya yaitu yang pertama yaitu kita ambil G-code pada proses mastercam yang sudah kita gunakan, kita lakukan dengan gimana, yaitu kita ambil G-code-nya yaitu G1, kita pencet ini G1, kemudian kita centang, filenya kita beri nama 41 hari, kemudian kita centang. Ya, selanjutnya ini adalah tampilan dari G-code yang tadi sudah kita ambil dari mastercam. Tampilannya seperti ini, bisa kita lihat. G-code ini yang kemudian nanti kita masukkan ke program Swansoft. Terlebih dahulu kita sortir atau kita benarkan terlebih dahulu, karena
Pada G-code ini biasanya terdapat kode-kode yang tidak dapat dibaca di Swansoft atau kode error seperti G43, F, besaran F, dan lain. Bagaimana cara mengetahuinya? Biar lebih cepat, kita langsung mencarinya dengan cara CTRL F, kemudian kita tulis kode yang pertama yang perlu kita ganti atau perlu kita hapus, yaitu G43. Kita down, kemudian kita next. Kita cari ini kodenya G43, kita hapus. Kenapa kode G43 kita hapus? Karena pada kode G43 tidak ada atau tidak dapat dibaca di Swansoft atau kode error. Kita cari lagi apakah masih ada kode G43. Masih ada, kemudian kita hapus. Kita cari lagi G43, masih ada, hapus. Kemudian setelah sudah kita kembali ke atas, tampilkan ke atas. Kemudian apalagi yang perlu kita rubah, yaitu besaran F atau feeding. Besaran F di sini 636.6 ini terlalu besar. Oleh karena itu kita harus ganti dengan 0,2, 0,3, 0,4 atau 0,5. Yang penting tidak lebih dari 1. Langsung saja kita ganti F 0.4. F 0.4. Kemudian kita cari lagi apakah masih ada kode F-nya dengan CTRL F, kemudian kita pencet F, down, finish. Ya, masih ada. Kita ganti dengan 0.5. Besaran F di sini kita ganti 0, karena 0, lebih kecil dan bisa dibaca di Swansoft. Yang penting F di sini, besaran F di sini tidak lebih dari 1. Kita cari lagi apakah masih ada. Ya, ini masih ada, kita ganti F 0.3. F 0.3. Kita cari lagi. Ini kita ganti 0.8. Kita cari lagi. Pada G-code ini semua kode F kita ganti. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau ada yang terlewat, proses simulasi pada Swansoft tidak akan bisa berjalan. Kita cari lagi.
Kita cari lagi. Ya, ini paling bawah. Setelah sudah semua, kemudian kita kembali lagi ke atas. Yang perlu kita rubah lagi apa? Yaitu nomor tool. Biasanya nomor tool pada G-code biasanya tidak tertulis T1, T2, atau T3. Oleh sebab itu, jika tampilannya tidak seperti ini, perlu kita setting supaya tampilan tool tertulis dengan jelas seperti ini, sesuai dengan urutan toolnya, supaya pada saat Swansoft disimulasikan di Swansoft, tool bisa berjalan dan tersimulasi dengan baik. Kita cek T1 urut T1 di sini, kemudian T2 kita cari. T2 berada di paling bawah, berarti ini terjadi kesalahan karena yang paling bawah seharusnya adalah T3. Kita ganti di sini T3, sedangkan yang T2 kemungkinan berada di bagian tengah dari ini. Oleh karena itu kita juga harus menggantinya dengan kita cari T2. Saya akan ya, ini T2. Sini adalah T2. Kita cari, berarti bukan T2 yang sorry, yaitu T3 posisinya, karena tadi sudah tergantikan yang paling bawah dengan T2, sedangkan yang T3 nya berarti masih di posisi tengah. Kita cari, oh ya, ini di tengah-tengah G-code. Oleh karena itu kita harus ganti dengan berapa? 2, karena yang paling atas 1 menggunakan tool 1, nomor 1, tengah tool 2, dan yang paling bawah adalah tool 3. Tool 3. Setelah selesai mengeditnya, kemudian kita save dengan file save as, kemudian kita ganti dengan simulasi dengan tipe file. Di sini kita harus ganti dengan tag file supaya file G-code ini bisa terbaca dengan baik di Swansoft dengan text file. Kemudian kita simpan. Kita simpan di sini. Kita save. Setelah tersimpan dan kita save, kemudian kita membuka aplikasi Swansoft. Langsung saja kita masuk ke Swansoft. Pada Swansoft kita menggunakan CNC sistem atau mesin tipe Fanuc 0IM. Langsung saja taruh. Ya, tampilan utama pada Swansoft yaitu seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Kita yang pertama kita
nyalakan mesin, kemudian kita hapus G-code yang ini, karena ini G-code yang kemarin-kemarin atau sudah tidak terpakai, kita ganti dengan baru. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih workplace setup untuk menentukan besar material, stok size, lebar, panjang, dan tebal berapa. Kita lihat tebal benda kerja atau materialnya yaitu 100, sedangkan lebarnya 200 dan panjangnya 200. Kita tulis lebar 200, tinggi 100, kemudian panjang 200. Kita oke. Setelah material sudah, kita atur pencengkaman atau penjepitan dengan workplace clamp. Kemudian yang perlu kita kita fresh dengan kedalamannya berapa, 60. Kita atur di sini 60. Kenapa saya atur 80? Karena kalau kita atur 60 takutnya tool akan menabrak ragu. Oleh karena itu kita lebihkan sedikit, jadi yang terjepit sekitar 20 mm. Kita oke. Ini kemudian selanjutnya kita atur tool management. Kita atur toolnya di Mastercam. Saya menggunakan tool milling dengan diameter 12. Di sini flat dengan diameter 16 atau flat milling. Jadi kita tempatkan pada tool nomor 1 dengan kita tahan klik kanan, kita tahan, kemudian kita arahkan ke bawah nomor 1. Ini adalah tool nomor 1. Kemudian yang 2 yaitu tool 2, saya menggunakan tool milling dengan diameter 2. Di sini tidak ada tool diameter 2. Kita bisa edit atau rubah dengan cara klik 2 kali, kemudian diameter kita tulis 2 atau tool yang kita gunakan. Nah, itu kita pindah ke tool nomor 2. Setelah itu yang ketiga, saya menggunakan drill atau bor dengan diameter 20. Karena di sini drill tidak ada 20, kita ganti diameternya menjadi 20. Oke. Dan kita masukkan ke tool yang nomor 3. Sorry, tadi pencet kesalahan. Kemudian nomor 2 ini kita ganti, kemudian yang drill diameter 20 kita masukkan pada posisi 3. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita edit, kita atur koordinatnya dengan cursor pada tool 1, kemudian kita mount tool, kita pencet mount tool dan kita oke. Setelah itu kita atur koordinat X nya atau titik 0 benda kerja. Bagaimana caranya? Kita pencet tombol ini, kemudian Z, kita arahkan ke bawah toolnya dengan ini. Supaya lebih cepat kita gunakan ini biar turunnya lebih cepat. Ya, ini terlalu banyak sehingga menabrak benda kerja. Kita sedikit saja. Oke, kemudian biar lebih lambat gerakannya bisa kita gunakan yang ini, kemudian turunnya atau pergerakannya bisa berlambat dengan ini 100. Maka kita urutkan supaya titik 0 benda kerja benar-benar berada di 0.
Oke, ini sudah berada di titik 0. Titik 0Z berada di angka berapa? Kita bisa mengetahuinya dengan mengklik posisi. Klik posisi, kemudian di pertama yaitu offset setting terlebih dahulu, bukan di posisi, offset setting. Kemudian cursor diarahkan bagian pertama ini, kemudian kita mengambil Z benda kerja ini, dimana kita bisa mengetahui dengan posisi. Kemudian yang perlu kita ambil yaitu hanya ini saja, angka dari Z, yaitu 18.882. Yang perlu kita ambil 18.882. Kita tulis atau kita salin pada offset setting, kita masukkan Z min 18.882. Kemudian kita input. Setelah kita input, kita tinggal mencari koordinat X dan Y. Bagaimana? Titik koordinat X berada pada samping benda kerja. Oleh karena itu, di samping benda kerja ini, di sini, kenapa di sini kok tidak di sini? Karena kita menggunakan koordinat ini. Pada master koordinat ini harus sama dengan koordinat yang kita gunakan pada Mastercam, sehingga tidak terjadi kesalahan atau bisa disimulasikan. Bagaimana caranya? Kita pencet ini, kemudian kita pilih box. Ya, yang perlu kita ganti atau edit X, Y, dan Z ini yang berada di G54. Kita bawah, karena Z sudah kita dapatkan titik nolnya, oleh karena itu Z bisa ditulis 0, Z 0 titik, dan kita measure. Selanjutnya kita mencari X, kita arahkan terlebih dahulu bahannya ke atas, Z, kemudian X kita arahkan sampai pahat berada di samping benda kerja seperti ini. Kemudian kita turunkan, terlalu banyak. Kemudian kita dekatkan lagi benda kerja dengan tool ini. Kita lihat kita bisa geser dengan pelan. Oke, kemudian kita supaya mengetahui apakah pahat sudah tergores dengan benda kerja dengan cara kita putar mesin. Setelah itu kita geser secara pelan, yaitu dengan X10. Kita geser X-nya, ini sudah tergores. Tadi dapat tergores, kita goreskan sedikit saja. Kemudian kita masih matikan mesin. Kemudian X di sini kita tulis berapa? X di sini kita tulis besaran dari setengah dari diameter pahat yang kita gunakan. Diameter yang kita gunakan yaitu diameter 12. Oleh karena itu kita tulis setengah dari 12 yaitu 6. Kita tulis X. Kita tulis di sini, klik dulu, kita klik X min 6. Kemudian kita measure. Setelah itu kita mencari koordinat Y. Koordinat Y berada di pandangan depan sini. Oleh karena itu pahat perlu kita arahkan ke sini. Bagaimana caranya? Kita pencet ini,
angkat terlebih dahulu bahannya biar tidak menabrak, kemudian geser sedikit X-nya, kemudian J. Untuk biar lebih jelas kita gunakan pandangan ini. Kita bawakan kemudian J saja kita percepat. Kita lihat X kita geser. Setelah itu kita dekatkan bagian J. Oke, ini berarti sudah dekatkan. Untuk mengetahuinya kita nyalakan mesin putar, kemudian kita perhalus gerakannya ke 10, kita lihat J, kemudian kita geser. Sampai benda kerja menyentuh pahat, tergores sedikit. Ya, ini sudah tergores. Setelah itu kita matikan. J di sini kita tulis besarannya juga sama, yaitu sama dengan Z, yaitu sama dengan X. Sama dengan X, yaitu setengah dari besar pahat yang kita gunakan. J min 6. Kemudian kita masuk. Setelah sudah kita dapat koordinat X, Y, dan Z, kemudian kita masukkan program. Kita masukkan program G-code yang telah tadi kita buat. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita angkat terlebih dahulu toolnya, kemudian kita rubah pandangannya. Kemudian kita masukkan program dengan cara pencet tombol program, kemudian kita aktifkan ini. Setelah itu kita open file open, kemudian kita cari. Agar mudah mencarinya, kita rubah terlebih dahulu file of type-nya, karena file of type-nya kita pilih all file. Kemudian file yang tadi kita buat, kita beri nama simulasi, dan kita pencet, dan kita open. Setelah kita open, G-code yang tadi secara otomatis akan masuk ke dalam mesin. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tinggal mensimulasikan dengan cara pencet tombol ini, kemudian simulasikan dengan ini. Kita lihat biar jelas. Untuk biar lebih jelasnya, garis merah-merah ini bisa kita nonaktifkan dengan cara tombol display, kemudian kita show trace. Pada mesin ini, sound atau suara mesin bisa kita aktifkan dengan cara memencet tombol display. Kemudian kita pilih mesin sound. Karena mesin sound di sini terlalu berisik, kita matikan saja. Kita tunggu prosesnya. Ini adalah proses langkah pertama, yaitu kontur pada benda kerja yang bagian persegi. Kita lihat, kita
tunggu. Nah, yang kemudian proses yang kedua yaitu kontur pada bagian lingkarannya. Kita bisa lihat di sini, kita dekatkan biar lebih jelas. Pandangannya atur. Ya, ini adalah proses yang ketiga yaitu pocket pada segi 6. Pocket pada segi 6 ini yang pertama kita menggunakan tool 12 karena biar pemakanannya lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian ini tahap kedua yaitu pergantian tool, karena kita menggunakan dua tool pada proses pocket ini untuk mengurangi radius pada sudut-sudut segi 6-nya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Proses pada swatshop ini agak sedikit lama karena kedetailannya sangat detail, atau bisa kita percepat dengan menekan tombol ini supaya simulasinya lebih cepat. Kita standarkan saja. Kita lihat proses simulasinya. Ya, dan ini adalah langkah terakhir yaitu drill atau bor. Prosesnya sudah selesai, kita lihat hasilnya.
kaburnya juga tembus. Kita lihat dari atas, kita lihat ini sudah seperti tidak ada radiusnya, dan pada lubang bor juga sudah terlihat tembus atau sampai paling bawah. Berarti proses simulasi pada Swanshop sudah selesai. Dan seperti ini hasilnya. Kita lihat ya. Sampai sini video yang saya buat. Dari pertama yaitu menggambar benda kerja di Inventor, kemudian kita simulasikan di Mastercam, kemudian kita ambil G-code-nya, kemudian G-code kita simulasikan pada Swanshop. Hasilnya seperti ini. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah CNC milling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.